Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Iya ya, kayaknya yang bersuara cuman yang di depan aja. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini saudara. Amin ya. Saya undang mungkin buat Bapak Ibu, saudara, semua yang masih di bangku belakang, mungkin kita bisa maju supaya kita bisa lebih dekat. Silakan, masih ada bangku-bangku yang tersedia ya di depan sini, mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Baik, saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama menyerahkan ibadah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat semua berkat-berkat selama 1 minggu yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Walaupun mungkin tiap kami mungkin ada yang sedang dalam mengalami ujian, pencobaan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Kristus kami dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua di tempat ini sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu lebih sungguh ya Tuhan. Layakkan kami Yesus, dan kami akan mempersiapkan hati pikiran kami. Tuhan hadir tempat ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari saudara tinggikan namanya. Yes. Bapa, Engkau mengenal
tetap percaya pada tangan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk melakukan segalanya dalam hidup. Kuasamu, dasarku, kini aku berserah. Oh, yes, amen. Ada rencanamu bagiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, keluargaku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali amin. Kami satu Bapa kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Kau layak, buat kemenangan yang Kau beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Serah padamu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang banyak kami Yesus. Banyak hal aku tidak berharap. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau luar biasa, dan saatnya kami akan memuji Engkau lebih dahsyat Tuhan. Layakkan kami semua tempat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapannya. Amin. Cintanya besar, kasih
Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Cintanya besar, Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. sebab cintanya Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, yes. Beri kemuliaan Tuhan. Yes, sebab kita dicintai oleh Tuhan. Sampai detik ini, silakan duduk. Kita akan memanggil adik-adik kita karena kita akan mendoakan mereka sebelum mereka masuk ke kelas mereka masing-masing. Come on. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Oh yes, Jesus love us. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak yang di depan kita. Kita yakin percaya Tuhan, apa yang kita harap, kita ucapkan pasti akan didengarkan oleh Tuhan dan diberkati untuk mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Kopi 5 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Terima kasih Bapak Bagus. Iya, sebenarnya dibilang mungkin saya ini kurang persiapan, mohon maaf pada pagi hari. Saya juga kaget kalau ternyata Kopi 5 saya yang membawakan. Baiklah, cuman tadi saya sempat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang dimunculkan begitu saja. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin ayat ini udah sering sekali kita dengarkan, bahkan mungkin kita hafal banget ya. Tapi mungkin untuk di kehidupan kita masing-masing, mungkin kita punya cerita masing-masing tentang mengucap syukur. Mungkin saya bisa ambil sedikit dari kehidupan saya, mungkin di pekerjaan saya. Kebetulan saya kerja di sebuah gereja Tionghoa di Surabaya juga. Saya di sana sudah 5 tahun bekerja. Dan puji nama Tuhan, saya bertahan sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Awalnya saya mungkin
berpikir bahwa kerja di gereja itu pasti enak, pertama. Kedua, pasti orangnya karena berhubungan dengan gereja, jadi saya berpikir bahwa pasti orangnya itu rohani gitu ya. Ternyata setelah saya melewati itu setahun 2 tahun, saya cukup kaget saudara. Because ternyata yang saya pikir tidak sesuai dengan yang saya pikirkan sebelumnya. Ternyata karena mungkin di gereja ini banyak juga lansia-lansia gitu. Jadi kita ada beberapa ibadah yang kita membuat antar jemput kayak gitu dari gereja. Dan ternyata usiawan-usiawan ini mungkin karena sudah tua jadi agak nggak sabar gitu ya. Jadi mereka sering kali sambil telepon itu tuh ngomel yang saya nggak dijemput atau saya telat dijemput gitu. Terus ngomelnya itu sampai kata-katanya itu yang luar biasa ngaco ya, saya bilang wah tua-tua kata-katanya luar biasa ini. Tapi lambat laun itu membuat kita belajar ya. Staff kita memang nggak banyak, cuman kita berlima termasuk saya. Jadi kita sama-sama sharing. Ya awalnya memang saya kaget ya, loh kok kayak gini ya kerja di gereja. Termasuk bukannya saya menceritakan yang jelek, bukan ya, ini pengalaman aja. Gembala Tuhannya juga tidak seperti gembala Tuhan kita yang di sini ya, yang luar biasa lembut hatinya. Yang kali ini benar-benar saya sih sampai berpikir saya belum pernah ya menemukan gembala kayak gini dimanapun saya melayani di luar juga gitu. Orangnya kasar banget gitu ya, kalau ngomong nggak tanggung-tanggung gitu, apa yang pokoknya dipikirkan udah mau dia omongin aja gitu, walaupun itu mungkin menyakitkan hati gitu. Tapi ya kembali lagi firman ini mengingatkan bersyukurlah dalam segala hal termasuk pekerjaan. Saya bersyukur karena di pekerjaan ini memang tidak ada lembur. Itu juga yang memang saya pergumulkan. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan kasih saya, karena waktu itu saya sudah punya anak 2. Tuhan tolong kasih saya pekerjaan yang sekiranya jam kerjanya jelas. Terus jangan ada lembur. Dan Tuhan memang kasih ini. Jadi begitu mungkin situasinya tidak berdamai sama saya waktu itu. Tapi ya karena firman Tuhan ini menguatkan saya bang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dari situ itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan termasuk pekerjaan ini yang kita sudah doakan, yaitu yang sudah dikasih Tuhan, yang mengucap syukur. Dan bersyukur setelah saya mengucap syukur, belajar untuk ya sudah memahami aja, itu berjalan luar biasa ya. Maksudnya saya juga akhirnya ya asik aja, enjoy aja kerja di sini sampai bertahan 5 mau ke 6 tahun ini. Mungkin dari saudara-saudara punya pergumulan atau apapun, mungkin dalam kerjaan, mungkin dalam rumah tangga juga, atau apapun itu, jangan lupa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Janganlah kita bersungut-sungut, ya Tuhan kok ini gak sesuai dengan ekspektasi, karena itu umum ya kita punya pikiran kayak gitu, kok gak sesuai, padahal kita udah memikir ini pasti kayak gini, ternyata kok gak sesuai sama yang kita harapkan. Ya mengucap syukur aja, karena seperti yang kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai walaupun badai sekalipun, cobaan sekalipun. Kalau kita bersyukur, kita dekat, melekat sama sumbernya, yakin aja bahwa Tuhan pasti akan menolong dan semuanya pasti akan mulus-mulus aja, dan bahkan kita akan menikmatinya. Begitu. Terima kasih, sekian aja firman Tuhan, biarlah firman Tuhan. Kesaksian Coffee 5 saya pada pagi hari ini ya, kok bengong semua ini, saya jadi grogi ini ya. Baiklah, kita akan melanjutkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Renal. Shalom warga kerajaan, Gembala dan seluruh jemaat Galilee Blessing Church mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat kami. Gereja kita menyediakan nomor WA 082142793040 bagi setiap permohonan doa jemaat untuk didoakan oleh tim doa gereja yang dipimpin oleh Pastor Dedi Yulianda. Anda dapat memulai hari Anda dengan doa fajar 1 jam penyembahan nonstop yang dipimpin oleh Pastor Johan Krisdianto Teja setiap hari Sabtu pukul 5.30 sampai 6.30 via Zoom. Anda juga dapat berdoa syafaat bagi keluarga, kota, dan bangsa kita di Menara Doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu selama 1 jam pukul 12.00 sampai 13.00
di ruang Kapernaum Galilee Hall. Alami lawatan impartasi kuasa Tuhan di doa malam impartasi setiap Jumat akhir bulan mulai pukul 18.30 sampai 20.00 di Galilee Hall. Gereja menyediakan fasilitas 3 cara memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GPIA Galilee Blessing dengan nomor rekening sebagai berikut. Nomor rekening 0882641102 untuk persembahan syukur dan persepuluhan. Nomor rekening 0882641145 untuk persembahan misi dan diakonia. Yang kedua, menggunakan amplop persembahan yang ada di kursi Anda untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang pada saat Anda keluar nanti. Sedangkan yang ketiga, scan QRIS yang ada di depan Anda, di belakang kursi depan Anda. Dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mengajak Anda sekalian untuk donor darah. Sekantong darah Anda adalah wujud harapan dan kasih untuk sesama. Pada hari Minggu, 2 April 2023 pukul 12.00 sampai selesai di Galilee Hall, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Surabaya. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 10 pagi. Dan hari Minggunya tanggal 9 April 2023 Passover Celebration diadakan jam 6 sore di Galilee Hall. Dimeriahkan oleh bintang tamu Clarissa Dewi, pemenang runner-up X Factor Indonesia, dan penyanyi lagu Tuhan Selalu Menolongku. Catat tanggalnya 9 April 2023. Gereja kita akan mengadakan gathering konsel yang akan diadakan di Villa Gihon Pacet pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023 dengan pemberangkatan setelah ibadah hari Minggu. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, para jemaat bisa menghubungi gembala konsel masing-masing. Ibadah minggu depan tanggal 19 Maret 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Michael Sony. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Reynold Sinaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di slide tadi, tema saya adalah move on and true healing. Ada satu panggilan yang mendesak untuk kita menyentuh hidup orang lain hari ini. Dan kalau saudara lihat di sekeliling kita, di sekitar saudara, atau jangan-jangan itu orang yang dekat dengan saudara, mereka hari ini butuh sentuhan hidup saudara ya. Saudara, saya tidak mau keluar dari tema bulanan saudara, Applying the Gift. Saudaraku, bagaimana kita tidak pernah lalai menggunakan karunia kita. Itu sebabnya saya menyampaikan kebenaran ini. Ya, saya awali dengan firman Tuhan. Saudara boleh lihat di slide kita. Saudara, dalam Yesaya 58, ya, Yesaya 58 ayat yang ke-6, bolehkah kita baca sama-sama, saudara? Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1, 2, ya. Berpuasa yang kukendaki ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa mereka ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saya tidak ingin menyampaikan, saudaraku, semua spesifik yang disampaikan tentang Yesaya, bahwa apa sih sebenarnya berpuasa. Dan saya juga tidak sedang berkhotbah tentang puasa, karena saya tahu Bapak Ibu, puasa itu adalah ekspresi ibadah. Salah satu wujud ibadah kita, selain menyembah, selain beribadah, kita berpuasa kepada Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan, saudaraku, pagi ini sederhana saja, bahwa kalau wujud ibadah kita ini, saudaraku, hanya kita lakukan sebagai satu kegiatan ibadah saja,
tanpa kita pergi keluar, tanpa kita berdampak di luar, tanpa kita melakukan sesuatu di sekitar kita, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang kita gerus dengan kekristenan yang kita miliki atau kekristenan yang kita hidupi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita hanya, saudaraku, asik beribadah dan hanya melakukan aktivitas-aktivitas ibadah dan tanpa melakukan sesuatu di luar sana, di hidup kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, maka kegiatan ibadah kita yang kita lakukan, yang kita sebut dengan rohani, sedang menggerus sebenarnya apa yang menjadi makna kekristenan itu, saudara. Kalau Matius 5 berkata bahwa hendaklah terangmu engkau taruh, jangan taruh di bawah gantang, saudaraku. Oke, saya meminjam dari istilah Matius pasal 5 ayat 15. Kita ini jangan jadi orang Kristen yang jago di bawah gantang. Sekali lagi saudara, ya Matius 5 ayat 15 berkata, saya jadikan itu satu quote singkat, janganlah kita jadi orang Kristen yang jago main di bawah gantang. Alkitab berkata kita harus keluar, kita harus di atas dilihat, orang melihat. Terangmu harus dilihat, kata firman Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu yang harus kita renungkan baik-baik, kita pikirkan ulang kekristenan yang sedang kita hidup ini, saudaraku, sejak pasca pandemi ini. Apakah kita ini masih sibuk di bawah gantang atau kita sudah keluar dari gantang? Kalau teman saya pendeta bilang jangan jago main kandang, saya nggak suka bahasa jago main kandang, lebih Alkitab jago di bawah gantang, Alkitabiah, Matius 5:15 begitu ya. Saudara, Tuhan ingin kita mengerti bahwa sesungguhnya kekristenan itu dimulai bukan pada waktu kita datang ke gereja, bukan. Pada waktu kita keluar dari gereja, disitulah yang Tuhan mau kekristenan kita dirasakan, dilihat. Kita nggak lagi jago di bawah gantang yang sibuk saling silau menyilaukan. Tadi beberapa kali lampu nembak saya, saudaraku, saya agak sedikit silau. Ya, itu silau kan saudara, kalau waktu sudah ditembak pas kena ke mata, silau. Coba tanya sebelahnya, kamu saling silau menyilau kan gak di gereja? Halo? Ya kan, saya terang, saudara terang, kita saling silau-silau. Saya garam, saudara garam, kita asik menggarami garam. Makanya banyak yang darah tinggi gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu untuk mendukung tema gereja saudara, bagaimana kita tidak lalai menggunakan karunia, mari kita buka mata kita. Saudara, ada satu yang saya baca, saudaraku, di berita, saudara ya, ini beberapa berita yang saya baca. Ya, bisa dilihat saudaraku, dikatakan begini. Ini pasca pandemi, saudaraku, akhir 2022, saudaraku, Kemenkes Indonesia melansir 20% dari total penduduk Indonesia itu memiliki potensi terpapar masalah kesehatan mental. Jadi kalau saudara saya lihat data penduduk kita di akhir, karena ini penelitiannya akhir 2022, saya lihat data penduduk 2022, 275 juta. Berarti sekitar 55 juta orang di seluruh Indonesia rentan terpapar kesehatan mental. Kemudian Vaskes UI merilis hasil riset bahwa akhir 2021, akhir pandemi, pasca pandemi saudara, ya artinya mayoritas remaja umur 16-24 tahun memasuki periode krisis kesehatan mental. Coba-coba saudara. Walaupun agak sedikit gelap, coba lihat orang-orang di kiri kanan saudara. Ada yang mengalami kesehatan mental? Saya percaya nggak ada. Amin. Aminnya fals nih saudara ya. Berikutnya, Dr. Francisca Handi, Ketua Asosiasi Kesehatan Anak Remaja mengatakan saudara bahwa 96% remaja rentan mengalami gangguan kecemasan, 88% dewasa muda rentan mengalami gejala depresi. Bahkan WHO, saudaraku, merilis sebuah pernyataan, gangguan mental separuhnya yang terpapar karena itu apa? Masalah keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial. Ini yang sedang terjadi realitas di sekitar kita. Saudara, mungkin kita tidak punya karunia bernubuat, mungkin kita tidak punya karunia, saudaraku, menyembuhkan orang, saudaraku. Tapi saya percaya semua kita bisa dipanggil Tuhan melakukan satu pelayanan yang bisa menyentuh hidup orang. Bahwa ternyata seperti Mother Teresa berkata, engkau punya 2 telinga untuk mendengar mereka. Engkau punya 2 kaki untuk mendatangi rumah mereka. Engkau punya 2 tangan atau mungkin 2 ibu jari ini untuk teks mereka. Engkau punya semua situasi keadaan untuk bisa menyentuh mereka.
Jadi applying the gift sederhana, hal-hal yang kecil bisa berdampak besar dalam kehidupan saudara. Saudara, beberapa minggu lalu saudaraku kita menyelesaikan pemuritan yang ke-29, angkatan ke-29. Nama pemuritan kita namanya Grow, itu angkatan modul satunya. Ada 5 modul pemuritan. Modul 1 Grow itu angkatan 29, kemarin kita ada CG, Champion Gathering-nya itu 4 sesi pemulihan. Jadi ada sekitar berapa belas angkatan 29, kita hanya sekitar 15 anak saudara yang ikut join. Jadi waktu di altar call, setiap kali saya lihat, saya doain satu persatu saudara. Saya ngisi 2 sesi, saya lihat kertas list yang di berbagai lintas generasi yang ada join dalam pemuritan itu. Isi checklist semua, apa yang sudah engkau lakukan. Waktu didoain, dilawat, dicamat Tuhan. Saya bilang berarti ini bukan bicara tentang situasi yang keadaan hanya satu musim. Ini setiap keadaan, setiap musim orang bisa. Saudaraku, hari ini mereka butuh dibebat hatinya. Makanya istilah kata move on berapa tahun belakangan ini kan menjadi kata yang sangat sering kita dengar. Kata healing menjadi kata-kata yang kita dengar 2-3 tahun belakangan ini Bapak Ibu. Makanya ada yang viral itu kan Bapak Ibu, ada anak mahasiswa bikin statusnya itu, aku stres, aku depresi, aku mau cuti dulu kuliah 6 bulan, mau healing dulu ke Bali. Jadi ya, ada yang saling beradu, saudaraku, apa itu healing gitu ya. Kita sedang dihadapkan dengan sebuah realita, ini yang terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi di luar, bahkan masuk di tengah gereja. Saya melayani saudara ya, dari tahun 2006 diberi kesempatan kasih karunia Tuhan melayani berbagai kota, provinsi sampai ke Papua saudara. Itu setiap kali bersentuhan dengan area ini, itu semua itu lebih dari setengah selalu maju ke depan. Saya nggak pernah lupa waktu saya ke Papua, beberapa kali melayani ke Papua, itu saya bilang, ayo Bapak Ibu yang rindu di jamaah Tuhan hari ini. Itu nggak ada yang tersisa saudara, maju semua. Sekitar lebih dari 200 orang hadir. Jadi ternyata orang bilang nggak, ya penting datang sama Tuhan, nanti Tuhan berurusan. Tapi ternyata ini keadaan. Makanya saya bilang ini kebutuhan yang harus kita sentuh. Dengan apa? Dengan kasih kita. Dengan sentuhan kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Mungkin hal sederhana kecil, tapi itu bisa memberi pengaruh dalam kehidupan. Apa sih saudaraku yang menjadi ini kan ini kata-kata saya pinjam dari kompas.com, saya copy paste saudara ya. Saya cuman supaya saudara lihat aja. Jadi istilah generasi ini, kata healing itu bahasa gaulnya itu proses penyembuhan luka batin gitu ya. Arti kata healing dimaknai ketika seorang merasakan perasaan sedih, emosi, terpuruk, khawatir, cemas, tidak bersemangat. Jadi bilang healing gitu ya. Jadi tergantung mana yang mau dia pakai. Kalau lagi gak semangat, pengen healing gitu ya. Kalau lagi terpuruk, pengen healing gitu. Jadi saudara bisa lihat konotasi, maksud yang disampaikan bisa berbeda-beda makna healingnya. Ya kan? Jadi dan ada muncul Kompas juga menuliskan, muncul istilah self healing, artinya penyembuhan diri dari luka batin. Di mana saudaraku luka batin dimaksudkan di sini disebabkan beberapa faktor baik dari diri sendiri atau orang lain. Jadi saudaraku, mari Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi ini tidak bisa tidak, Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kita akses untuk kita bisa langsung menyentuh hidup orang lain. Supaya kita ini menjadi terang yang sesungguhnya. Kita menjadi saudaraku Kristen yang sejati. Waktu kita keluar, waktu kita saudaraku ada di tengah suatu keadaan kondisi realita di sekitar kita, maka pada saat itulah garam paling dibutuhkan. Untuk saat itulah terang paling dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga karunia-karunia dimanifestasikan. Saya mengajar dalam pemuritan gereja kita saudaraku tentang karunia. Sederhana, sebenarnya kan karunia kesembuhan dan mujizat itu mulai diaktifasi bagi orang-orang yang selalu rindu berdoa bagi orang lain. Karunia itu akan aktif kan. Oh Tuhan kasih karunia. Bisa aktif saudaraku kasih karunia tentang kesembuhan mujizat. Kenapa?
Kita terbeban melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang membutuhkan. Saudara sedang membuka keran karunia. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu memiliki 9 karunia, memiliki 9 buah. Roh Kudus yang adalah pribadi, dia punya semua itu dalam hidup saudara. Dan waktu saudara lakukan sentuhan-sentuhan kecil, karunia bisa keluar, diaktifasi. Tiba-tiba Tuhan taruh impresi di hati saudara. Aku lagi ngalamin situasi ini, aku berdoa untuk engkau. Dari semua ratusan retret yang selewati saudaraku, selalu sesi ini yang paling membludak. Orang ingin didoakan, orang ingin dilayani. Sampai-sampai sesi itu butuh berjam-jam saudara. Saudara, yang saya ingin saudara mungkin terjemahkan kata move on yang umum, sederhana. Kalau diterjemahkan move on kan artinya begini, menerima kenyataan yang ada dan bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Definisi berikutnya yang sederhana, melanjutkan hidup dengan baik tanpa terpaku kenangan masa lalu. Tapi masalahnya setiap kali kita konseling, waduh pasca pandemi, saudaraku, itu konseling online, konseling doa lewat telepon, lewat apa itu banyak sekali, lewat Zoom. Selama Zoom 2 tahun lebih, saudaraku, saya ngadakan pemuritan lewat Zoom, doain lewat Zoom, saudara, orang dijamah Tuhan. Ada beberapa angkatan pemuritan kita lewat Zoom itu, saudaraku, saya cuma doain pelan saja, dia udah nangis teriak di tempatnya, di rumahnya. Karena apa? Karena ternyata dia belum bisa move on, ditinggalkan, dihianati, tidak diberikan apa-apa. Ada beberapa indikasi yang menurut saudaraku, semua ini kan saya mengutip dari berbagai sumber, apa sih sebenarnya kita bisa simpulkan masing-masing. Saudaraku, indikasi orang belum move on apa? Tatapannya kosong, ngomong kadang-kadang tulalit gitu, gak nyambung gitu ya. Loyo, gak semangat, bapernya tingkat tinggi, tulalit, kabur dari kenyataan, menutup diri, meliburkan diri, bunuh diri. Ya makanya ada canda-candaan teman, apa lari yang paling melelahkan katanya. Lari dari kenyataan katanya gitu ya. Coba-coba saudara, pastikan orang di sebelah saudara nggak ada yang terindikasi yang ada di depan. Coba-coba bilang sebelahnya, bukan kamu orangnya, bilang-bilang, bukan kamu orangnya ya. Bukan kamu saudara ya. Halo, ada amin saudara. Nah saudara lihat, sebenarnya kata Yohanes begini saudaraku, ini masalah hati. Saudara, 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata begini saudaraku, saudaraku yang kekasih, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu apa dikatakan? Baik-baik saja. Jadi ternyata saudaraku yang di dalam kita menentukan apa yang ada di luar. Jiwa kita akan menentukan ekspresi kita. Jiwa yang di dalam kita akan menentukan kata-kata kita. Yang di dalam pahit, wajah saudara akan kelihatan, kata-kata saudara akan kelihatan, semuanya selalu bersumber dari dalam. Makanya Yohanes dalam suratannya berkata, semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja, seperti jiwamu. Jiwa berkorelasi dengan apa yang kita perlihatkan. Gestur tubuh kita akan menunjukkan apa yang sedang kita alami di dalam. Kegalauan kita akan terrefleksi. Pada waktu kita berdiri di depan, apa yang kita impartasikan itu keluar dari jiwa kita. Semoga jemaat di tempat ini semuanya jiwanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Ada amin saudara? Iya, karena Amsal berkata begini saudara ya. Saya mau maksimalkan 30 menit ini dengan beberapa banyak ayat supaya kita saudaraku sungguh-sungguh dikuatkan. Ini saya beberapa terjemahan tapi saya suka yang terjemahan VMD saudara. VMD berkata begini. Kalau terjemahan baru kan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau terjemahan VMD, sukacita adalah obat yang baik, tetapi duka cita adalah penyakit. Mendukung kata-kata Yohanes, kau bersukacita. Dikatakan apa? Obat. Engkau berduka cita, penyakit. Satu kali jam 2 pagi saya ditelepon, digedor-gedor. Sudah waktu saya pulang ke Sumatera. Saya digedor-gedor, Pak Sian nggak tahu, mungkin tahu Siantar ya Pak, Pematang Siantar. Saya lahir di Pematang Siantar, saya pulang berkunjung, biasa tiap akhir tahun bertahun baru sama keluarga gitu ya.
Jam 2 pagi saudaraku, saya lupa tanggal 2 atau tanggal 3 Januari, lupa. Digedor-gedor jam 2 pagi, Pak Pendeta, kami dengar Bapak Pendeta pulang dari Jakarta. Ada yang mau didoakan Pak, mendesak, hampir kritis. Ada banyak orang mengiring saya. Itu udah kayak apa, so kita diiringi jam 2 malam gitu. Masuk ke rumah, dan my goodness kaget saudaraku. Di depan rumah itu, nggak di rumah lagi saudaraku, udah ditaruh di teras. Karena banyaknya orang-orang keluarga. Itu saya kaget, baru sekali itu saya melihat badan itu setengah. Berbeda, satu seperti tulang, satu ada dagingnya. Jadi kalau saudara pegang dagingnya itu persis sesuai bentuk ukuran tulangnya, kayak nggak ada kulit saudara. Kaget saya. Tolong doakan ini orang. Saya waktu itu butuh hikmat Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya apa yang saya harus lakukan. Waktu saya mau doakan, tiba-tiba lidah bibir saya dengan spontan berkata, Pak, dengarkan suara saya. Dia udah suara pelan sekali. Bapak dengarkan doa saya. Itu dengan suara yang sangat lirih sekali. Hampir nyaris tak terdengar. Saya mendekatkan telinga saya. Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan Bapak. Nyaris tak terdengar. Tapi begitu saya bilang begini, Pak, kalau Bapak ingin melihat Tuhan menjamah Bapak, ampuni semua orang yang menyakiti Bapak. Pria separuh baya itu yang tadi suaranya nyaris tak terdengar, tiba-tiba tak tahu energi dari mana. Aku benci istriku, aku benci anakku. Disebut anaknya satu persatu, disebut kesalahannya. Istriku tuh suka begini-begini, anakku si Alex, disebut nggak ada di Alex, bukan Alex yang di sini saudara. Alex nama saya ingat sekali kan, Alex itu. Saya kasih uang sekolahnya, dimakan, wah panjang. Saya bilang itu dari suara yang nyaris tak terdengar, tiba-tiba teriak penuh dengan kepahitan. Saya panggil anaknya, tolong ambilkan kertas, biar kita doakan. Dia perlu ngampun. Ternyata saudara, tadi suaranya nggak terdengar, tiba-tiba itu bisa ngisi tambal balik saudara, penuh. Rekan kerjanya di kantor yang suka bully dia, wah semua bayangin saudara, iya kan? Duka cita adalah penyakit. Saudara, firman Tuhan juga berkata, saya suka terjemahan Selaber saudara ya. Kalau terjemahan biasa berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita kadang membandingkan beberapa terjemahan supaya kita menarik makna yang paling dalam yang kita mau tarik saudaraku. Selaber berkata begini, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga, karena dari situlah terpancar, melebihi dari semua yang kau jaga. Pekerjaan kau jaga. Saudaraku, aset apa yang saudara punya, harta kau saudara jaga dong, itu milik saudara. Tapi ayat ini bilang, lebih dari yang semua kamu jaga, yang kamu anggap berharga, yang kamu anggap itu mahal bagimu, jaga hatimu, karena itu jauh lebih mahal dan berharga dari yang kamu jaga, yang fana ini. Halo? Iya. Saudara, kita menemukan, waduh kalau doain orang itu saudara ya. Benar saudaraku yang tulisan dalam buku Deadly Emotion. Don Colbert berkata, tidak tahukah engkau sesuatu yang tidak engkau ketahui sedang membunuhmu. Itu bukunya tentang bicara emosi-emosi yang bisa membunuh Anda. Itu realitas saudara. Makanya saya sebenarnya dari awal sejak panggilan saya sebelum menggembalakan di Surabaya ini, keliling-keliling, mengelilingi lebih di berpuluh-puluh provinsi dari timur barat sampai yang paling utara. Saya pelayanan awalnya bersentuhan dengan pelayanan pemulihan. Tapi begitu terjun di Surabaya 11 tahun yang lalu akhirnya masuk dalam dunia penggembalaan, malah bertemu realitas yang lebih dalam, bahwa inilah panggilan yang harus kita gunakan. Ini menjawab tema saudara, applying the gift. Ada banyak orang yang bisa disentuh lewat hidup kita, ya. Saudara, saya mengutip beberapa orang yang semua peristiwa orang yang mungkin terkenal, yang mungkin saudara termasuk jadi idola saudara. Kalau saudara baca hidup mereka sederhana kan? Semua muaranya di mana? Di sini, dari sini.
Depresi datang dari mana? Dari sini. Ada yang gantung, ada yang terjun, ada yang menghirup gas beracun, ada yang lompat dipikir dia Superman, ternyata Superman, langsung wa inna ilaihi rojiun, game over. Ada saudara ya. Ada yang sono saudaraku yang paling zaman kita generasi X, berikan, aku berani bayar $1 juta kalau ada orang yang bisa memberikan saya kebahagiaan dalam satu malam. Ternyata dia nggak pernah temukan. Dia mati overdosis, raja rock and roll yang terkenal itu. Saudara, apa yang terjadi saudara? Semua, kalau Renald Kasali berkata, kita sedang berhadapan dengan generasi stroberi dan orang-orang tua stroberi. Saudara nonton kontennya, saudara lihat, ini bukan hanya kesalahan orang generasi stroberi katanya, ini kesalahan orang tua stroberi. Loh, saya sampai baca, saya nonton lagi, saya ulangi, saya cermati kalimat-kalimatnya. Generasi yang lembek, yang rapuh, yang ringkih, yang saudaraku yang gampang hancur, yang dia sebut stroberi. Kenapa? Berita-berita yang kita dengar, saudaraku, yang terjadi, yang lagi viral ini, yang menyakiti saudaraku, anak-anak orang tokoh-tokoh hebat jadi terkenal di berita, saudara. Ini masalah apa sih? Bermuara dari mana? Dari orang tua stroberi. Mereka menjadi generasi yang stroberi, masih umur 15 tahun, masih umur sekian, yang masih cuma minta-minta dari orang tuanya, bisa melakukan tindakan-tindakan model begitu. Kenapa? Apa yang terjadi dengan generasi kita? Ada satu panggilan yang mendesak yang saudara kita harus jawab. Kenapa mereka begitu ringkih, begitu rapuh? Cuman ditegur dikit. Ada satu anak itu SMP, dia silet tangannya saudara. Hanya ditegur sama ibu gurunya. Ada di luar kota saudaraku, dia gantung diri, tamat SMA, hanya karena nggak lulus di universitas yang dia jadikan prioritas nomor 1. Malu katanya. Dia maunya dokter spesialis ini. Padahal dia di dokter yang satu diterima. Saudara. Kenapa begitu ringkih? Kenapa saudara? Ini orang-orang yang saudara bisa lihat, saudara update kalau kita generasi disebut generasi TikTok dan generasi media yang canggih sekarang ini. Terkenal, cantik, kaya, popularitas. Mereka bisa mengakhiri hidup mereka. Ngeri saudara, ngeri sekali. Itu di sekitar kita. Kenapa? Itu dia tadi. The matter of the heart saudara. Makanya saudara, ini semua bicara tentang pilihan. Bolehkah kita membaca ayat ini dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya? Yang boleh katakan asik. 1, 2, ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepada kamu hari ini. Kepadamu apa? Kuperhadapkan apa? Pilihan. Apa dikatakan? Pilihlah apa? Pilihlah apa? Coba senyum sambil kata-kata profetik ke sebelahnya. Pilihlah kehidupan. Coba bilang dong, pilihlah kehidupan. Kenapa milih mati? Kenapa milih menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan orang lain, menyusahkan diri sendiri? Saya pernah mengikuti camp, saudaraku, itu sekitar 600 mahasiswa dari satu universitas terkenal di Surabaya. Saya nggak sebut namanya. Kami buat acara di Batu, saudara. Saya harus berhadapan dengan 600, ada sekitar 5 pembicara dihadirkan. Saudara tahu, my goodness, guru-guru juga, dosen-dosen yang jaga semua, nggak ada dihormati saudara. Kaget saya, kok bisa generasi ini? Kok bisa generasi apa yang mereka dapat dari pendidikan? Itu masalahnya, saudaraku itu S2 saudara. Fakultas pilihan lagi, saudara. Kok bisa? Apa yang terjadi dengan generasi kita? Pilihan. Dia memilih jalan yang salah, dia memilih pergaulan yang salah, dia memilih gaya hidup yang salah. Semuanya kembali pilihan. Maka kehadiran kita dibutuhkan. Atau bahkan mungkin kalau kita yang terpapar di sana juga yang mengalami masalah yang ada di dalam itu. Mari responi buat pilihan, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau bangkit supaya aku juga bagikan kepada orang lain. Ada 3 pilihan dengan cepat saudara, waktu saya terbatas. Yang pertama, healing yang sejati yang harus kita buat adalah datang kepada Yesus, sumber kesembuhan itu.
Jadi kita ini jangan lata-lata ngomong healing gitu. Saya tidak sedang menyinggung liburan, enggak, berlibur sudah refreshing. Itu baik untuk jiwa kita. Tetapi kalau kita pakai kata healing hanya untuk mengkonotasikan menjadi salah kaprah, ada yang keliru. Kita sedang, saudaraku, menggerogoti, kita sedang menghancurkan makna healing yang sesungguhnya. Healing hanya datang dari Tuhan Sang Penyembuh, Jehovah Rafa kita. Saudara, Yeremia 33 ayat 6 berkata apa? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan, berlimpah-limpah. Ada amin, saudara. Itu dijanjikan Tuhan bagi kita. Itu yang perlu kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada satu anak yang mau bunuh diri, sudah. Waktu dilayani, saya juga bingung. Mau diapain? Didoain agak berat, responnya berat. Saya kasih firman, kayaknya ada blocking yang kuat. Nggak tahu, spontanitas saya peluk dia, sudah. Waduh, badannya yang kekar itu. Tiba-tiba dia nangis seperti anak kecil. Cuman satu sentuhan itu ternyata mengubah. Padahal udah lama nih, saudaraku, udah ngomong firman, saya udah doakan dalam nama Yesus. Saya pegang dan dalam nama Yesus, masih mengeraskan hati. Wajah kan kelihatan tuh, mukanya kaku gitu, kayak batu gitu. Begitu dipeluk sudah, nangis kayak. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia, oh ya kasih Tuhan. Aku hanya bilang begini, mewakili orang-orang yang menyakiti engkau. Saya peluk, aku minta maaf, ampuni mereka. Datang sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Waktu hari ini kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu disembuhkan, datang sama Tuhan. Bukan liburan. Liburan itu momentumnya bukan untuk menyembuhkan hati, hanya untuk refreshing. Ada ayat yang luar biasa keren kan? Ulangan 31 ayat 8. Yuk kita baca 1, 2 ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Jangan patah hati, saudara. Ada satu anak saya layani, ya cuman diputusin. Saya juga bingung ya, generasi sekarang itu kenapa putus pacar itu sesuatu yang berat. Gak beda respon generasi zaman, generasi X, Y, Z sama generasi sekarang itu beda respon. Saya lihat masih muda sekali gitu ya, belum juga mau menikah gitu ya. Itu udah kayak minum baygon rasa coklat begitu. Saya juga bingung, saudara, apa sih yang mereka dapat? Semakin canggih teknologi, pelajarannya juga makin canggih. Dulu kita nggak belajar begitu, seusia mereka pelajaran itu nggak pernah kita dengar gitu ya. Tapi semakin rentan, semakin rapuh. Makanya kita orang percaya yang perlu, saudaraku, menyatakan terang dan kasih kita kuasa kebenaran yang ada di hati kita, kita perkatakan. Jangan seperti Renat Kasali bilang, jadi anak-anak generasi yang stroberi, jadi orang-orang tua stroberi. Kasih, nggak ada disiplin, rapuh. Alkitab berkata harus seimbang disiplin dan kasih. Pembiaran yang kita lakukan membuat mereka selalu mengabaikan yang namanya, saudaraku, tanggung jawab. Jadi healing yang mereka maknai adalah lari dari masalah. Mengabaikan, pengabaian dari masalah. Mereka minum, mereka saudaraku drugs, mereka lakukan apapun, sebenarnya kan mereka lari dari realita. Kita perlu bawa kepada Tuhan. Yang kedua, sebelum masuknya, kita bawa mereka ketemu, berjumpa dengan salib. Hari ini kalau ada beberapa di antara saudara merasa ada yang belum dipulihkan, ini kesempatan saudara datang ke kaki salib dan berkata, Tuhan, aku tahu di salib itu engkau sudah menukar segala sesuatu.
Aku harusnya binasa, kau sediakan hidup kekal. Aku harusnya mati, kau sediakan kehidupan. Harusnya kau sakit, kau sediakan kesembuhan. Harusnya aku ngalami kutuk, kau sudah menyediakan hal-hal yang mulia, yang indah, yang penuh dengan berkat bagiku. Datang, salib itu adalah perjumpaan, pertukaran. Bulan April kita akan merayakan Paskah. Sadari bahwa maknanya itu bukan hanya bicara tentang hidup kekal nanti kalau kita meninggalkan dunia ini. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, waktu kita mengalami pergumulan kehidupan, dan kita merasa ada gesekan yang begitu melukai, menyayat hati kita. Datang saudara, pandang kepada salib ini. Saya melewati masa-masa yang sulit, bagaimana saya dipermalukan, dihina, diperlakukan, melewati proses pelayanan yang getir, yang pahit. Apa yang membuat saya bertahan? Saya punya teman-teman angkatan saya yang sudah meninggalkan panggilan, meninggalkan Tuhan, banyak saudara, banyak. Saya tanya, kamu udah di mana? Saya udah nggak melayani bro. Kamu di mana bro? Wah, kenapa mereka? Ada masalah, drop, mundur. Ada terpuruk, hanya dibilang masalah ini, udahlah, gak usah melayani lagi. Mundur. Padahal sekolah Alkitab sama-sama saya. Waktu chapel di sekolah, semangat sekali. Orang yang sama saya lihat. Kemudian saya dengar beritanya, hilang dari peredaran. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Pilihlah mengampuni. Yang pertama tadi saudara pilih datang kepada Tuhan. Hampiri kaki disalib itu yang berlubang paku. Kalau yang sekarang pilihlah ngampuni. Sama bapak-bapak separuh baya, Pak ampuni, gak mau dia. Gak mau, sampai tanah merah, gak akan kuampuni. Itu saya terjemahkan, karena itu ngomongnya dalam bahasa Sansekerta, sudah bahasa Batak maksud saya ya, karena saya orang Batak. Dia ngomong dalam bahasa Batak begitu, sampai tanah merah gak akan kuampuni. Saya susah doain, saya berdoa, Tuhan kau udah tahu, saya udah lakukan yang saya lakukan, aku serahkan Bapak ini. Orang-orang lihat gak mau ngampuni, aku susah mendoakan. Saya balik besok pagi jam 8 dipanggil Tuhan. Saudara, yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita harus mengampuni. Paul Bos berkata, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Pengampunan memang tidak pernah mengubah masa lalu. Kita akan ketemu orang yang sama, itu akan terekam di memori saudara, gak pernah bisa melupakan. Karena otak kita lebih canggih dari superkomputer, bisa menyimpan peristiwa puluhan tahun yang lalu dengan spesifik gitu ya. Gak bisa, ampuni saja. Hidup ini bicara saudaraku 10% apa yang terjadi kepada Anda, tapi 90% bagaimana Anda bereaksi. Reaksi pertama kita yang terpenting apa? Mengampuni. Charles Swindoll berkata, Kejadian 50, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi apa dikatakan Yusuf? Tuhan mereka-rekakan itu kebaikan. Apa saudara? Perspektif kita, reaksi kita terhadap semua peristiwa yang pahit itu bisa menjadi sarana Tuhan memulihkan dan memakai hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang terakhir, saudaraku, saya selesai di sini. Sebelum masuk poin yang terakhir, saya meminjam quotes dari seorang Margaret, saudara. Margaret istri seorang pembicara, pendeta, penasehat, Gedung Putih yang terkenal, dan saudara mungkin juga udah share mungkin di Instagram atau di media sosial saudara, tapi saya izin pinjam ini saudaraku untuk menyampaikan kepada saudara, setidaknya merefresh apa yang sudah saudara pernah baca. Dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Margaret menjelaskan tidak ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia, baik itu pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu, hobimu, semua itu tidak bisa membuatmu bahagia. Yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Yang dimaksud Margaret apa, saudara? Responnya. Karena orang-orang waktu acara seminar itu berkata, wah kamu beruntung ya punya suami, bukan hanya keren, pembicara hebat, pengusaha, penasehat, presiden, wah kamu bangga, pasti kamu bahagia ya. Dia ngomong jangan salah, bukan karena suami, bukan karena apapun. Responku yang menentukan. Yang mengerti katakan amin. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Yang terakhir saudara,
Waktu saya tinggal 4 menit. Oke. Saudara, yang terakhir apa? Pilihlah melayani dan membagikan kasih dan kuasanya sesudah Anda mengalami pemulihan. Inilah menjawab tema saudara, applying the gift. Engkau tidak pernah bisa membagikan apa yang tidak engkau punya. Kau nggak bisa berkata kepada Pak Syahan, aku mau kasih kau Ferrari Pak. Mau Pak? Iya mau. Mana Pak? Nggak ada. Cuman gambarnya tok, saudara. Nggak bisa. Kita nggak pernah bisa membagikan kebahagiaan, pemulihan kalau kita nggak bagian dan pulih. Kalau kita sakit, kita mau bagikan kesembuhan, nggak bisa. Maka hari ini bagian respon kita apa? Kita harus dipulihkan supaya kita bisa memulihkan orang lain. Kita harus berjumpa dengan hadiratnya yang mengubahkan kita. Supaya kita bisa juga jadi terang, jadi berkat untuk mewarnai, untuk memberi berkat menjadi dampak bagi banyak orang. Datang saudara. Ibrani 3, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Roma 15:14 apa katakan? Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan sanggup untuk saling menasihati. Hal yang paling sederhana apa Bapak Ibu? Nasihat. Paling sederhana nasihat. Saya nggak pernah lupa nasihat saya kepada anak SMP berapa puluh tahun yang lalu. Saya melayani dari tahun 96, ketemu sama satu anak perempuan dari SMP, dan dia bertanya, Bang, aku pengen melayani Tuhan, tapi hidupku begini. Oke, kamu mau melayani Tuhan? Aku doakan kamu. Kamu komitmen, kamu akan dipakai Tuhan. Ketika saya diundang khotbah Natal di gerejanya di Jakarta Barat, saudara, kaget saya. Ternyata dia jadi hamba Tuhan, jadi full timer di sebuah gereja, menjadi anak muda yang tangguh sekali, memimpin generasi. Wow, kalimat itu gak pernah saya lupakan Bang. Ada seorang ibu saudara, itu usia 50-an tahun. Itu saudaraku, iya kalau suaminya saudaraku menyakiti dia, ditabrak, dilempar pisau, dilempar piring. Itu pernah mobil pasti diserempet sama mu, sengaja. 23 tahun. Tapi kalimat yang tidak pernah diubahkan. Waktu saya mendoakan dia lewat telepon, saudara, bukan bertemu kan lewat telepon. Bu, saya doakan. Engkau bisa melewati ini. Dan kalau ibu tetap setia, dia mau milih cerai, mau kabur dari rumah. Kalau engkau bisa melewati peristiwa ini, tetap mengampuni, tetap mengandalkan Tuhan. Kau bisa dipakai Tuhan. Hidupmu akan diubahkan. Saudara, apa yang terjadi? Sekarang dia diundang khotbah di mana-mana. Dia pengusaha besar. Saya kaget, undangan khotbahnya lebih banyak dari saya, saudara. Pandemi banyak undangan dibatalkan, dia diundang. Hanya apa? Kalimat sederhana. Saya nggak pernah lupa kata-kata. Wah, kata-kata itu ternyata, saudaraku senang ternyata ya. Kalimat sederhana itu nyentuh seseorang. Saya tutup dengan ini. Sebelum saya berdoa, saya ajak saudara hari ini responi Tuhan. Ini kan kisah penting yang saudara tahu. Kadang kita selalu bicarakan Helen Keller. Kita lupa membicarakan saudaraku siapa yang melayani dia. Anne Sullivan saudaraku. Dia juga orang buta sebenarnya. Tapi mengapa saudaraku wanita sederhana bernama Anne Sullivan ini saudaraku menjadi orang yang mengubah Helen Keller? Sederhana karena dia juga diubah. Dia dibentuk, dia dipulihkan, terus dia terbeban. Ada seorang wanita buta tuli juga yang perlu dilayani, disembuhkan. Ada seorang mentor, ada seorang konselor yang hebat, yang selalu mendampingi, melayani dia. Dia gunakan karunia itu untuk menyentuh seorang hidup wanita muda yang jadi tokoh yang memberi inspirasi bagi dunia. Hebat, pintar, bahkan berbicara di hadapan presiden, tokoh-tokoh besar. Kenapa, saudara? Ada seorang konselor hebat yang selalu menasihati. Saya tidak perlu mengungkit apa jenis karunia saudara. Karunia yang hebat-hebat, enggak. Ada karunia yang sederhana. Nasihat. Itu karunia sederhana. Bisa lewat teks saudara, bisa lewat ibu jari saudara. Bisa lewat mulut saudara, lewat telepon. Itu bisa mengubahkan orang. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Saya ajak saudara bangkit berdiri, saya mau berdoa. Waktu saya selesai sudah 30 menit. Mari kita berdoa.
Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami di hati saudara. Tapi izinkan saya berdoa pagi ini. Saya tahu Tuhan tidak perlu saudaraku memakai saya untuk menumpang tangan saudara. Dia bisa menumpangkan tangan saudara, menumpangkan tangannya dari sorga di hati saudara. Bolehkah 1 menit saya berdoa untuk saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kau lihat Tuhan, manusia mungkin gak melihat. Orang-orang di sekitar mungkin gak bisa melihat betapa dalam luka dan betapa hebatnya pergumulan. Bahkan mungkin rasa pahit getir yang dilewati ada beberapa orang di antara jemaatmu hari ini. Tapi hari ini kebenaranmu sudah dilepaskan. Karena firman-Mu berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Pagi ini aku berkata, biar kemerdekaan roh terjadi di tengah kami. Aku berdoa Tuhan jamah. Kau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kau tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan oleh kursi-kursi yang memisahkan kami. Tapi aku berdoa siang ini. Mari responi saudara. Tuhan mau pakai kau menyentuh hidup banyak orang. Tuhan mau pakai kau menyentuh generasimu, temanmu, sahabatmu, keluarga dan banyak orang di sekitarmu hari ini. Datang berjumpa alami Tuhan Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Lepaskan pengampunan itu untuk memerdekakan engkau keluar dari kuk, untuk membuka jalan yang lebar di depanmu. Dan berkata Tuhan, pakai hidup aku mau dipulihkan, aku mau disembuhkan, aku mau dibangkitkan. Katakan aku mau dipulihkan supaya aku memulihkan orang lain. Tuhan jamah hari ini, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi roh Tuhan berbicara dengan kuat terus, terngiang-ngiang di hati pikiran kami, menerobos kami, membangkitkan kami. Ini jemaat yang kau mau pakai Tuhan, untuk tidak lalai menggunakan karunia mereka, menjadi berkat di generasi ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Ini waktunya bangkit jemaat-jemaat yang memberi hidupnya menjadi terang lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat nasihat-nasihat, bahkan lewat apapun yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Yes, dia lihat air mata saudara. Dia lihat responmu. Dia lihat responmu. Dia dengar jeritan di hatimu. Mungkin engkau gak bersuara hari ini, tapi Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu berbicara terus. Lawatlah kami. Berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Reynold Sinaga yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami jemaat GBC sangat diberkati, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga, semakin dipakai Tuhan lebih dalam lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan jiwa darah Kristus. Untuk itu mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita siapkan diri kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu bagi kami hari ini. Kami berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, melalui ibadah kami. Kami percaya saat kami berjumpa dengan Tuhan,
ada perubahan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukannya, meresponinya dalam hidup kami, agar hidup kami diubahkan lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, tiba saatnya bagi kami siang hari ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mari kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Agar melaluinya kami bersekutu dengan Engkau, kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami untuk mengubah dan memimpin kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu Tuhan. Kami berjanji akan setia melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, lalu dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sambil mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan sekarang marilah kita angkat tinggi cawan anggur di tangan kanan kita, lalu dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sambil mengingat korban Kristus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita ini mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita, karena kita percaya dan kita mengakui bahwa semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita terima dari Dia. Dan saat ini kita membawanya untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada jemaat bahwa di gereja kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi saudara nanti bisa memasukkan langsung, membawanya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk. Untuk itu mari kita sampaikan pengakuan kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Kami percaya dari Tuhanlah berkat yang kami terima. Kami mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah perdarahan Tuhan, sehingga tingkap-tingkap berkat surga terbuka dan belalang pelahap terhalau dari kehidupan kami. Kami menerima berkat untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya melalui benih yang kami tabur ini, kami akan menerima hasil usaha yang maksimal dan memproduksi kekayaan Tuhan untuk perluasan kerjaannya di bumi. Amin.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Gembala Agung, yaitu Kepala Gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi setiap langkah hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati melimpah lumbung-lumbungmu sehingga ada persediaan bagi hari esokmu dan menjamin masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu keluar masuk rumahmu. Diberkatilah segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu dengan rajin bekerja, dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dengan dirus hujan dari surga, dibasahi ladang usahamu, digemburkannya tanahnya dan disuburkannya hasilnya. Sehingga apapun yang engkau tabur di sana, diberkati Tuhan dengan keberhasilan, tidak satu pun yang gagal, tetapi dibuat berhasil menghasilkan 100 kali lipat ganda. Dengan tangan kanannya diberkati engkau dengan umur yang panjang, tubuh yang sehat, sehingga di umur yang panjang engkau diberkati dapat menikmati kebaikan Tuhan. Di tangan kirinya ada berkat kehormatan, kejayaan, damai sejahtera, dan keberuntungan serta kemenangan sampai selama-lamanya. Semua janji berkat ini dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dilimpahi, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai,
dicintai, dianugerahi, dalam hati segala akal. Ku dicintai,